Selamat pagi, teman-teman. Jadi gini, materi yang hari ini kita bahas bukan semata-mata hanya fungsi daripada seorang supervisor. Jangan salah ya. Karena tema yang diberikan ke saya itu adalah effective supervisory management. Artinya manajemen pengawasan yang efektif gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar fungsi tugas daripada seorang supervisor. Lebih daripada itu, bisa diterapkan kepada semua level kepangkatan, baik untuk pengawasan diri kita sendiri maupun pengawasan tugas-tugas daripada staf di bawah kita ya, gitu ya. Jadi hari ini kita tidak hanya membahas fungsi tugas daripada seorang supervisor, tapi bicara manajemen pengawasan yang efektif. Baik, saya akan mulai dengan beberapa quote yang sederhana ya, pelan-pelan, materi sederhana, tapi saya kira ini penting sekali untuk kita. Karena seringkali kita gagal dalam pencapaian kinerja kita maupun staf di bawah kita karena gagal di sini. Saya mulai dengan kalimat yang begini. Kinerja itu telah menjadi salah satu kunci yang banyak dibicarakan di berbagai organisasi perusahaan. Jadi kalau kita mau bicara perihal prestasi kerja, kita mau bicara perihal pencapaian target kerja, kita mau bicara perihal hasil yang dicapai oleh organisasi perusahaan, baik dalam skup yang besar maupun skup yang departemen dan unit kita, maka kata kinerja ini menjadi sesuatu yang penting. Ya. Jadi tanamkan dalam pikiran kita, kinerja itu penting sekali. Kemudian ada quote yang mengatakan juga begini, pengawasan yang efektif katanya, itu adalah investasi untuk kesuksesan bersama. Saya suka kata ini, investasi. Berarti ada sesuatu yang kita berikan, baik waktu, tenaga, pikiran, pengetahuan, dan banyak hal. Mungkin emosi juga di situ. Mungkin lelah kita juga ada di sana. Tapi dia menjadi satu investasi. Tujuannya apa? Untuk kesuksesan bersama. Jadi kita pastikan bahwa kalau kita mau sukses, baik dalam pekerjaan kita secara pribadi, maupun dalam unit kecil kita, maupun dalam unit yang besar yaitu departemen, maka pengawasan harus dilaksanakan. Dan kita harus berani untuk menginvestasikan waktu kita. Saya punya banyak pengalaman kalau namanya investasi. Saya termasuk kepala biro yang suka mengajar staf di bawah. Saya sangat suka. Saya termasuk kepala biro yang nggak suka melihat karyawan yang nggak mau belajar. Saya paling benci melihat karyawan begitu ya. Benci salah ya. Enak gitulah ya. Mungkin kalimatnya lebih sederhana ya. Mual gitu. Tapi kalau melihat karyawan yang punya antusias belajar, pengen tahu sesuatu yang baru, sekalipun bukan di bidangnya, saya sangat suka. Dan saya termasuk kepala biro yang berani untuk menginvestasikan pikiran, pengetahuan, dan saya nggak takut supaya mereka bisa berkembang. Karena kita yakin bahwa kalau kita berani menginvestasikan pengetahuan dan pengawasan yang efektif itu, maka kita akan sukses. Ya. Oke. Sekarang kita lihat beberapa pendapat ahli. Saya ada ambil 4 dari banyak pendapat yang ada perihal pengawasan efektif itu. Hani Handoko katakan begini, pengawasan dipandang sebagai suatu proses yang berperan menjamin katanya pencapaian tujuan-tujuan manajemen dan organisasi. Jadi pengawasan itu sebagai satu penjamin. Nangkap ya? Kalau kita mau mencapai tujuan organisasi kita, kita mau mencapai tujuan daripada pekerjaan kita, baik di unit kecil maupun unit besar, maka pengawasan itu menjadi satu penjamin. Artinya, Hani Handoko mau katakan pengawasan itu harus dilakukan kalau kita mau sampai kepada pencapaian tujuan. Itu kata Hani Handoko ya. Kemudian, ini ada orang Batak nih, Manulang. Dia bilang begini, pengawasan diartikan sebagai proses yang menentukan. Menentukan loh. Jadi bukan main-main nih pengawasan.
Proses yang menentukan pemberian tugas dan tanggung jawab yang telah dilakukan melalui penilaian, memutuskan tindakan yang korektif saat diperlukan. Tujuannya supaya pelaksanaan organisasi itu benar telah dijalankan sesuai rencana. Jadi Manula mau katakan begini, ada tugas yang akan ditetapkan. Supaya dia bisa berjalan sesuai dengan rencana yang direncanakan, maka butuh yang disebut dengan pengawasan. Jadi sekarang kita sepakat nih, bahwa pengawasan wajib kita lakukan supaya apa yang sudah ada dalam rencana itu betul-betul dijalankan sesuai dengan rencana yang kita tetapkan. Jadi pertanyaannya, perlu nggak pengawasan? Oh, sangat perlu. Wajib nggak dilakukan pengawasan? Wajib dilakukan pengawasan. Jadi nggak bisa loss begitu aja. Jadi saudara buat rencana, lalu dilaksanakan, lalu selesai begitu aja. Enggak, nanti kita lihat fungsi daripada manajemennya. Lalu ada pendapat yang ketiga. George Terry katakan begini, pengawasan sebagai proses mendeterminir. Apa mendeterminir itu? Menentukan apa yang akan dilaksanakan. Jadi pengawasan itu menjadi proses yang betul-betul menentukan apa yang akan kita laksanakan. Mengevaluasi pelaksanaan dan bila perlu katanya menerapkan tindakan-tindakan korektif. Jadi kalau ada rencana, ada hasil tidak sesuai dengan rencana awal, maka perlu dilakukan korektif di situ ya, koreksi di sana. Tapi sebelum kita melakukan korektif, kata George Terry, harus ada pengawasan dulu. Saudara tidak bisa melakukan korektif kalau tidak melalui pengawasan. Sehingga katanya pelaksanaan sesuai dengan rencana. Jadi bisa nggak kalau rencana lalu hasil aktualnya itu menyimpang? Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau tanpa pengawasan, hilang gitu aja itu. Tapi kalau dengan adanya pengawasan, bisa kembali nggak dia? Kembali dia. Jadi fungsi pengawasan itu sangat penting ya. Lalu ini yang paling terkenal, Henry Fayol. Kalau saudara bicara baca buku-buku manajemen pengawasan, ya nanti ada POAH gitu ya, maka Henry Fayol itu memegang peranan yang paling penting. Dalam bukunya General Industrial Management, dia katakan begini, pengawasan adalah proses pengujian untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang dilaksanakan itu sesuai dengan perencanaan, perintah, dan aturan yang ada. Masih banyak lagi ya pendapat-pendapat ahli yang mengatakan perihal pengawasan itu penting untuk kita laksanakan. Sekarang kita mau tanya nih, coba jawab dalam diri kita masing-masing ya. Baik kita sebagai pribadi yang mengerjakan tugas, tanggung jawab, atau kita sebagai kepala unit atau kepala seksi atau kepala departemen yang memberikan tugas, sudahkah kita melakukan fungsi daripada pengawasan? Seringkali kita lupa tuh. Yuk jujur yuk. Seringkali kita lupa. Sehingga kegagalan terulang lagi. Kegagalan terulang lagi. Gagal lagi, terulang lagi. Masalah yang sama muncul lagi. Masalah yang sama muncul lagi. Itu aja terus. Karena gagal dalam pengawasan ini. Ya, hati-hati teman-teman ya. Jadi, apa itu pengawasan? Saya coba rangkum beberapa definisi daripada pengawasan. Menjadi definisi yang sederhana. Pengawasan itu adalah dikatakan suatu aktivitas. Jadi kegiatan. Tadi dikatakan kita harus menginvestasi. Baik waktu kita, pikiran, tenaga kita, emosi kita, lelah kita. Menjadi satu kegiatan yang dilakukan secara sadar katanya. Jadi nggak ada yang namanya pengawasan itu hayalan, nggak ada itu. Semua dilakukan dalam satu kesadaran yang dilandasi oleh pemikiran yang rasional. Jadi bukan apa sekarang sering katanya omon-omon. Bukan omon-omon. Bukan hayalan. Yang kalau kita bicara pengawasan bukan bicara hayalan. Dia bicara pemikiran yang rasional. Dan dia bicara aktivitas yang telah dipersyaratkan dan pola perilaku sesuai dengan yang normatif. Jadi yang normatif aja kok.
Jadi kalau kita bertanya, sulit nggak pengawasan? Nggak sulit. Cuma kadang-kala Mas, kita males melakukannya. Karena kita nggak mau balik lagi melihat. Nanti kita lihat ya, langkah awal kita gagal, maka tidak akan ada pengawasan. Yang berlaku dalam komunitas masyarakat tertentu sehingga, ini tujuannya nih, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan satu pekerjaan dalam sebuah manajemen dapat tercapai. Saya berikan tanda-tanda kotak di sini. Jadi kalau bicara pengawasan, dia bicara aktivitas, dia bicara kegiatan, dia bicara sesuatu hal yang kita investasikan. Kalau bicara pengawasan, dia bicara pemikiran rasional kita. Bicara tentang data, bicara tentang pengecekan lapangan, bicara banyak hal, ya. Kalau bicara pengawasan, ini nih tujuannya nih, efektivitas dan efisiensi. Sehingga kita melaksanakan pekerjaan efektif dan efisien. Nggak buang-buang waktu dan nggak buang-buang biaya. Ini ada orang finance nih. Coba kalau saya suruh ke depan, coba contoh aja. Coba aja kok. Coba kalau saya minta koreksi beberapa kegiatan dari banyak departemen. Kegiatan ya. Melakukan A, melakukan B, melakukan C, melakukan D gitu. Coba sekarang kita tanya. Efektif? Efisien? Mungkin jawabnya enggak. Mungkin akan ada kalimat yang mengatakan begini. Kalau tahu begitu Pak, gak usah kita lakukan. Gak usah kita kerjakan. Gitu ya Bu ya. Ngapain kita kerjakan? Bukan untung, malah buntung. Ngapain kita kerjakan? Lelah, nggak dapat apa-apa. Ngapain kita kerjakan kalau hasilnya cuma seperti ini? Setelah itu, nggak ada lagi pengawasan, nggak ada evaluasi. Nanti berikutnya jalan lagi tuh, gagal lagi. Berikutnya jalan lagi tuh, gagal lagi. Berikutnya jalan lagi, gagal lagi. Lalu, tercapai nggak ini? Efektivitas dan efisiensi? Nggak tercapai. Gitu ya Bu ya, setuju ya dengan kalimat saya ya? Setuju nggak Bu? Setuju ya. Jadi kalau kita mau efektif dari sisi waktu, dari sisi sumber daya manusia, kita mau efisien dari sisi waktu, dari sisi sumber daya manusia, lakukan aktivitas pengawasan. Sehingga kita bisa lihat tuh, oh, sekarang oke kita gagal, nggak apa-apa, kita gagal. Tapi kita mulai lihat di mana titik daripada kegagalan itu. Apa yang harus kita lakukan setelah kita gagal? Di mana terjadi penyimpangannya? Setelah ditemukan itu, maka evaluasi, selesaikan, berharap berikutnya nggak gagal lagi. Gitu. Jadi, inilah tujuan daripada pengawasan itu. Ending daripada pengawasan itu hanya ini nih, supaya efektif dan efisien. Jadi ini ya, jadi kalau tujuan daripada pengawasan itu di sini nih, tercapai efektivitas dan efisien. Efektif dari sisi sumber dayanya, efektif dari sisi waktunya, efisien dari sisi biayanya juga gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, ini masih dasar-dasar ya. Ada 4 fungsi daripada manajemen yang biasa dilakukan. Nah, saudara yang suka belajar manajemen kerja atau sistem manajemen, saudara akan ngerti ini. Ada planning, ada organizing, ada actuating, ada controlling. Startnya itu dari sini nih. Kalau kita kerja ya, atau ada tugas apapun, harus dimulai dari sini. Planning, apa visi dan misinya? Kenapa kita harus lakukan itu? Apa tujuan ke depan untuk kita lakukan itu? Jadi jangan pernah mengerjakan tugas tanpa saudara mulai dari sini. Apa action plan-nya yang akan kita lakukan? Kalau anak-anak teknik, pasti dia hitung RAB-nya, strategi produksinya gitu ya, strategi pemasarannya, strategi kerjanya. Itu semua ada dalam langkah awal ini, planning ini. Lalu setelah kita buat satu rencana kerja, perencanaan, baru pembagian tugas dan tanggung jawab. Dia kerjakan ini, dia kerjakan ini, dia kerjakan ini, dia kerjakan ini. Nah pertanyaannya, perlu atau tidak kita lakukan pembagian tugas? Jawabnya, perlu dan tidak.
Kalau ternyata tugas itu kecil, nggak perlu dibagi-bagi. Karena semakin banyak pembagian tugas kecil, hasilnya nggak kerja. Hasilnya gosip. 8 jam kerja, dibagi, bagi, bisa dikerjakan 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, sisa berapa jam? 6 jam. 6 jam dong masing-masing. Lalu ngapain 6 jam? Gosip. Nggak ada yang lain. Gosip, digosok makin sih. Makin banyak waktu kita yang kosong, makin banyak waktu kita bicara yang nggak penting dibicarain. Karena banyak waktu kosong. Tapi kalau waktu kita penuh, planning ini awalnya, direncanakan tugasnya, dibuat strateginya, lalu dibagi. Jadi saudara yang sebagai atasan harus cerdas dalam membagi tugas. Bagi tugas hanya 2, dibagi 4 orang. Nggak perlu. Tugas hanya 2, bila perlu kasih ke 1 orang saja. Cukup. Sehingga dia sibuk dengan pekerjaannya. Dia nggak sibuk dengan hal yang lain. Ya, itu organizing. Setelah itu baru pelaksanaan kerja. Baru lihat SDM-nya, optimalisasi SDM untuk mencapai ini. Setelah P dilaksanakan, O berjalan, A berjalan. Seringkali kita tutup di sini tuh. Setelah dikerjakan, laporan selesai. Seringkali kita lupa yang namanya pengawasan. Yang di dalamnya ada evaluasi. Sehingga kerja gagal lagi tuh. Nanti berikutnya dilakukan program yang sama, gagal lagi. Dilakukan program yang sama, gagal lagi. Kenapa? Karena ini nih sebetulnya nih. Padahal, teman-teman, tujuan daripada 4 ini nggak bisa kita pecah. Dia tujuannya adalah meningkatkan kinerja daripada SDM. Kalau program yang kita kerjakan gagal, berikutnya gagal lagi, berikutnya gagal lagi. Pertanyaannya, meningkat nggak kinerjanya? Pasti nggak meningkat, malah menurun. Atau ada di antara kita mungkin yang hanya sampai di sini aja nih. Dibagi tugas, nggak dikerjakan. Saya jadi ingat tuh peristiwa yang lagi rame sekarang ini. Apa? Sylvester Matutina 2000 berapa itu diputus. Nggak dikerjakan tuh. Nggak ada pengawasan juga. Akhirnya ribut aja sana sini. Putusnya hanya di sini nih, sampai di sini. Pelaksanaannya nggak ada. Nah, coba kita koreksi pekerjaan di departemen kita. Ada nggak pekerjaan di departemen kita yang hanya putus sampai di sini? Dikerjakan, tapi tidak pernah ada pengawasan. Padahal tujuan daripada POAK ini adalah meningkatkan kinerja daripada SDM. Nah, hari ini kita fokus kepada ini nih, C, controlling. Pengawasan, ya. Kita fokus di situ. Nah, sekarang kita lihat. Karena fokus kita ada di sini ya. Sekarang kita lihat. Jadi apa fungsi daripada manajemen pengawasan itu? Fungsinya adalah untuk menemukan kelemahan-kelemahan hasil aktual dari rencana, pembagian tugas, pelaksanaan, ada hasilnya gitu ya. Ada hasil. Tujuan daripada pengawasan ini adalah menemukan kelemahan daripada hasil aktual itu. Supaya apa? Dapat diperbaiki dan mencegah, ini tadi saya katakan, mencegah berulangnya kelemahan-kelemahan tersebut. Jadi setelah ada planning, ada pembagian tugas, ada pelaksanaan, harus ada pengawasan. Tujuannya apa? Supaya ini nih, di dalam pengawasan itu kita menemukan kelemahan-kelemahan dari kegiatan yang kita lakukan untuk berikutnya tidak terulang lagi. Coba kita cek program kerja kita atau kegiatan yang kita lakukan. Pernah nggak ada evaluasi di sana yang kita menemukan, oh ternyata dari satu program
program kerja. Apalah itu namanya? A. Ada hasilnya. Lalu ini dilakukan evaluasi atau pengawasan. Baru ketemu tuh. 1, 2, 3, 4. Kelemahan. Untuk menjadi fokus perbaikan kita. Pernah nggak kita lakukan itu? Atau cukup hanya sampai di sini, hanya dalam bentuk laporan saja nih. Lalu kita sebagai atasan hanya bilang yes atau done. Dah selesai. Ini kita lakukan nggak ini? Kita temukan nggak kelemahan-kelemahan ini? Sehingga dari kelemahan ini, kita buat evaluasi. Tujuannya adalah supaya nanti berikutnya tidak terjadi lagi. Akhirnya efektif, efisien. Itu yang jarang. Bagaimana di engineering? Bagaimana di promo event? Bagaimana di finance? Bagaimana di HR? Bagaimana di GA? Banyak program kerja kita. Banyak hasil yang kita lakukan, yang kita dapatkan, yang kita kerjakan. Dari mulai perencanaan, pembagian tugas, pelaksanaan, muncul hasil aktualnya. Pertanyaannya, dilakukan nggak controlling atau pengawasan itu? Sehingga ketika kita meeting bersama, rame tuh. Oh, tahun lalu begini. Kok muncul lagi seperti itu? Oh, kemarin bukannya udah begini. Kok muncul lagi? Seringkali yang muncul seperti itu. Sebagai contoh ya, teman-teman ya. Kemarin kami meeting tuh, antar divisi. Ini pelaksanaan yang ketiga. Saya dengar kejadiannya. Kaget juga ya. Sudah 2 kali pelaksanaan kegiatan yang sama. Kok baru sekarang dibicarakan hal yang sebetulnya dari awal sudah harus ditemukan oleh departemen yang terkait. Baru sekarang dibicarakan. Setelah 1 kali minus. 1 kali minus. Masuk yang ketiga. Baru diributkan. Padahal permasalahan yang diributkan hari ini itu gagalnya perencanaan awal daripada pekerjaan itu. Tapi nggak pernah ada pengawasan. Nah, kita sedih nggak dengar itu? Lihat hal-hal seperti itu sedih nggak? Coba lihat di departemen kita masing-masing ya. Baik di engineering, promo event, apalagi. Promosi, HRD, finance. Ada nggak kita melakukan hal seperti ini? Dicek hasil aktualnya. Sehingga kalau ada penyimpangan daripada hasil aktual itu, kita bisa perbaiki sehingga tidak terulang kelemahan yang sama. Nah, ini saya kasih kotak merah di sini. Mencegah berulangnya kelemahan-kelemahan tersebut. Sebab itu, teman-teman, dari fungsi manajemen ini, kita bisa menemukan bahwa fungsi pengawasan dan perencanaan itu sebetulnya saling terkait erat. Gagal di perencanaan, gagal di pengawasan. Maka nggak bisa kita pisahkan nih, yang tadi saya katakan ini nih, POAH ini. Disinilah startingnya keberhasilan itu. Kalau perencanaan sudah tidak ada, pengawasanmu gagal. Jadi nggak ada satu program kerja yang dikerjakan oleh kita atau unit kecil kita, masuk di pembagian tugas, masuk di pelaksanaan tanpa dimulai dengan planning yang betul-betul ketat. Sehingga akhir daripada hasil aktualnya bisa kita awasi. Nggak ada itu. Jadi kalau saudara tanya,
Mana lebih penting? Pengawasan atau perencanaan? Saya akan jawab, sama pentingnya. Kenapa? Karena rencana tanpa pengawasan itu pasti akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dan gak ada alat yang bisa mencegahnya. Maka gak heran kita kalau kita telaah kembali, kita flashback kembali ya, kegiatan-kegiatan yang sering kali kita lakukan. Ada kegiatan, gak untung. Lakukan kegiatan yang sama, gak untung. Lakukan kegiatan yang sama. Saya bicara gak untung ya, karena kita kan yang kita hitung cuma cuan aja nih ya. Gak untung. Lakukanlah kegiatan yang sama, gak untung. Gak ada hasilnya, men. Sehingga dia lelah, saya lelah. Gak ada hasil apa-apa. Buat apa kita kerjakan? Karena ini nih, direncanakan, tapi nggak ada pengawasan. Gagal kita. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang penting. Mengapa fungsi pengawasan diperlukan manajemen? Jawabnya sederhana. Untuk menghindari masalah dan penyimpangan, maka dilakukan pengawasan. Lalu kita tanya nih lagi ya, siapa yang akan diawasi dan siapa yang mengawasi? Semua lini perlu diawasi. Saya perlu diawasi. Staf di bawah saya perlu diawasi. Staf di bawah saya perlu diawasi. Staf di atas saya pun perlu diawasi. Direksi pun perlu diawasi oleh komisaris. Jadi kalau ditanya, siapa yang akan diawasi semua yang ada dalam perusahaan? Tanpa terkecuali. Jadi saya perlu nggak diawasi? Perlu sekali. Siapa yang ngawasin saya? Direksi yang terkait. Pak Alip. Terus diawasi. Enak nggak, Mas? Nggak enak. Tapi harus nggak? Harus. Siapa yang suka diawasi? Nggak ada orang suka diawasi. Saya yakin kita nggak suka diawasi. Kita pengennya kita melaksanakan tugas itu bebas aja gitu ya, tanpa pengawasan. Karena emang nggak enak diawasi. Karena di dalam pengawasan itu selalu ada evaluasi. Saya baca buku manajemennya, kadang ketawa juga. Direksi pun diawasi. Oleh siapa? Komisaris. Komisaris yang ngawasi siapa? Mungkin ada pengawas komisaris. Jadi mulai dari lini yang paling bawah. Kalau di kita, non-golongan kali ya. Non-golongan. Sampai kepada pelaksana. Pelaksana diawasi oleh leader. Leader diawasi oleh supervisor. Supervisor diawasi oleh chief. Chief diawasi oleh manager. Manager diawasi oleh GM-nya. GM-nya diawasi oleh direksinya. Direksi diawasi oleh komisarisnya. Terus beruntun gitu. Sampai kita capek tuh melihat struktur organisasi. Jadi struktur organisasi itu penting sekali dalam menjalankan manajemen pengawasan. Nggak bisa tidak. Jangan ada di antara kita yang merasa pangkat kita sudah tinggi, sehingga nggak perlu diawasi kinerja kita. Kalau tidak diawasi, ini nih hasilnya nih. Nah ini nih, penyimpangan-penyimpangan. Yang katanya nggak ada alat yang bisa mencegahnya. Jadi alat yang bisa mencegah apa? Hanya satu kata, pengawasan. Nggak ada yang lain. Lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut. Lalu bagaimana supaya pengawasan itu dapat berhasil? Ada 5 yang harus kita lakukan. Yang pertama, perencanaan pengawasan. Jadi pengawasan juga perlu direncanakan. Pengorganisasian pengawasan. Jadi pengawasan itu perlu kita organisir secara baik. Pelaksanaan pengawasan. Pengawasan itu perlu kita laksanakan dengan baik. Pengendalian pengawasan. Pengawasan itu perlu kita kendalikan dengan baik. Lalu pengawasan, evaluasi pengawasan. Pengawasan pun kita perlu evaluasi lagi. Jadi bagaimana supaya dia berhasil? Ini lakukan nih, wajib dilakukan. Harus ada perencanaan pengawasan. Pengawasan itu harus diorganisir dengan baik. Nanti kita lihat. Pengawasan itu harus dilaksanakan. Jadi jangan ada metode pengawasan tanpa ada pelaksanaan. Nol besar. Pengawasan itu harus juga dikendalikan. Sehingga organisasi bisa mengerti. Pengawasan itu harus dievaluasi. Sudah benar nggak metode pengawasan yang kita lakukan? Baru pengawasan itu bisa berhasil. Capek juga ya?
Kalau bicara pengawasan ya. Kita kan maunya kerja, yang penting hasilnya terserahlah. Ada tugas, kerja, suka-suka lah mau hasilnya bagus atau enggak, terserah. Kerja, ya nanti kalau salah kita ulang lagi. Mudah-mudahan jadi benar gitu ya. Kita nggak berpikir, kalau kerja ada penyimpangan, yuk kita koreksi. Setelah dikoreksi, berharap menjadi benar. Kita nggak pernah berpikir itu. Yang kita pikirkan, kerja, ya udah kita lakukan. Kalau ada penyimpangan, ya udah nggak apa-apa, namanya juga manusia. Nanti kalau kita lakukan lagi, ya mudah-mudahan berhasil. Kalau nggak berhasil, ya udah namanya juga manusia, ya penyimpangan lagi. Lakukan lagi, ya mudah-mudahan berhasil lagi. Jadi suka-suka kita yang namanya kerja itu ya. Baik kita sebagai pelaksana tugas, maupun kita sebagai pengawas daripada pelaksana tugas itu. Nggak boleh seperti itu. Nah sekarang kita lihat 5 fungsi. Nanti di akhir penting ya, ada materi yang penting saya mau bagikan kepada saudara. 5 fungsi pengawasan efektif. Yang pertama, pengawasan efektif itu tujuannya adalah untuk peningkatan kinerja. Pahami itu. Kalau kinerja di departemen kita mau meningkat, baik dari sisi kuantitas, apa kuantitas itu? Jumlah, maupun dari sisi kualitas, mutu daripada kinerja kita, maka lakukan pengawasan. Nggak bisa enggak. Kalau orang produksi, sangat paham ini. Produksi bulan ini 5 kuintal. Dibuat pengawasan. Tujuannya apa? Supaya produksi bulan berikutnya bisa jadi 8 kuintal. Dilakukan evaluasi. Saya dulu waktu kerja di pabrik ya, aduh lelah banget. Setiap kali selesai satu produksi panjang, mulai dari pemotongan palop sampai kepada hasil dan pengiriman, aduh itu capek banget mas. 10 hari berturut-turut itu, nggak bisa berhenti kalau palop itu. Mulai dari dipotong, dimasak, sampai kepada hasil, lalu dipacking, lalu kirim gitu ya. Nggak bisa berhenti, nggak ada ceritanya berhenti. Valve itu harus diatur, di monitor yang besar itu, harus diatur baik. Setelah itu, bos ngomong begini, sekarang hasil kita sekian. Sekian bisa dijual, sekian mencret katanya. Karena palopnya cair. Yang mencret ini nggak laku. Ini cuma mau dibeli sama perusahaan-perusahaan kecil. Yang serbuk ini yang bisa kita kirim keluar. Bulan depan, produksi lagi. Kualitas harus lebih baik, kuantitas pun harus lebih baik. Lalu apa yang kita lakukan? Pengawasan efektif. Nggak bisa enggak. Cek di mana permasalahannya. Apakah petugas lapangan yang salah memberikan laporan kepada kita, sehingga di lab kita salah menganalisa buka tutupnya valve, ataukah ada pompa-pompa kita yang tidak tepat berfungsi, sehingga hasilnya nggak sesuai dengan durasi waktu yang harus dikerjakan. Atau apa yang salah? Evaluasi tuh. Masing-masing bagian ngecek tuh permasalahannya di mana. Saya kebetulan pegang control room. Kami dapat perintah dari lapangan. Kita buka sekian persen valve. Udah buka nggak sesuai di sana? Ada juga orang lapangan mas, yang asik ngobrol-ngobrol, itu panjang ya 10 hari ya. Saya di Cikande waktu itu kerja, di Nitroselus Utama Indonesia. Di Cikande Permai. Asik aja tuh, orang lapangan kan banyak sekali tuh. Dari satu valve sana, pompa sana. Asik aja mereka pakai hati ngobrol gitu ya. Buka valve sekian. Di sana kan angin ya. Buka. Kan saya ada dicek tuh, sekian persen bukanya. Dilaporkan nggak ke bagian control room? Kalau nggak dilaporkan, kendala dia. Kita evaluasi tuh. Evaluasi lapangan, evaluasi control room, evaluasi orang listrik, evaluasi semua dievaluasi. Tujuannya apa? Kualitas dan kuantitas. Hanya ini aja tujuannya nih. Supaya kualitas dan kuantitas meningkat. Nggak bisa enggak. Jadi yang pertama itu penting sekali. Tujuan fungsi daripada manajemen pengawasan itu supaya kinerja kita meningkat. Kualitasnya semakin baik,
kuantitasnya semakin baik. Coba kita cek 2024 ke 2025. Kita cek kinerja di unit kita. Kualitasnya meningkat nggak? Kuantitasnya meningkat nggak? Kalau tidak, berarti ada something wrong di pengawasan. Jangan-jangan ini nggak dikerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsinya adalah pengendalian resiko yang bisa muncul di tengah-tengah perjalanan. Resiko keuangan, resiko sumber daya. Ada, saudara pernah masuk kelas saya di time management nggak ya? Ada fishbone. Resikonya banyak. Resiko SDN, resiko beban kerja, resiko keuangan, resiko sumber daya manusia, banyak resikonya. Supaya bisa terkendali, laksanakan pengawasan yang efektif. Satu departemen, 5 orang. Kalau tidak dilakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang 5 orang ini, kan planning ya, planning, ada perencanaan kerja, mulai pembagian tugas, bagi ke A, bagi ke B, bagi ke C, bagi ke D, bagi ke E. Kalau tidak ada pengawasan atas actuating, pelaksanaan daripada mereka, atas hasil aktualnya, resikonya apa? Banyak orang, nggak ada hasil. Banyak orang, keluar uang aja. Saya waktu event, artis kemarin ya, mulai dari hari pertama sampai hari kedua. Tim, ini kita training ya. Jadi ini beberapa materi, contoh-contoh yang saya sampaikan, bukan untuk komunikasi orang luar, tapi untuk pembelajaran kita. Saya tanya sama security, berapa orang BKO-nya? 29 orang komandan. Saya kaget juga 29 orang. Ada nggak waktu itu meeting itu? Tidak ada. Bukan, meeting itu ikut nggak? 29 orang. Iya komandan. Soalnya banyak pengawasan kita yang harus kita awasi. Saya titip aja deh. Tugas daripada 29 orang ini coba betul-betul diperhitungkan. Coba betul-betul diukur. Betul nggak mereka dapat tugas yang sepadan? Karena pengendalian resiko perlu kita lakukan. Salah satunya adalah resiko budget itu. Yang sampai kita jor-joran keluarin dana, tapi nggak ada hasil. Coba cek di unit saudara. Bagian apa, bagian apa, bagian apa, bagian apa. Departemen mana, departemen mana. Coba cek. Sudah jalan belum ini? Yang ketiga, apa fungsinya? Nah tadi tuh, peningkatan kualitas. Sudah ya paham ya? Kuantitas dan kualitas kerja. Lalu apa? Peningkatan motivasi karyawan. Tanpa sadar, kalau tidak ada pengawasan kerja, motivasi karyawan itu bukan makin meningkat, bahkan makin menurun. Karena nggak ada reward di sana. Nggak ada yang membedakan. Dia bagus, dia bagus, dia bagus, dia nggak bagus, dia bagus, dia nggak bagus, dia bagus, dia nggak bagus. Dia berhasil, dia nggak berhasil, dia berhasil, dia nggak berhasil, dia berhasil, dia nggak berhasil. Nggak ada. Nggak ada pembeda. Sehingga karyawan bilang begini, gue mah gitu-gitu aja Pak. Saya udah capek kerja, dia kerjanya biasa-biasa aja, saya hasil, dia nggak hasil, sama aja Pak. Lalu apa yang kita lakukan Pak? Jilat aja. Nggak ada motivasi kerja. Nggak ada motivasi kerja. Atau yang kedua, tanpa sadar, kita enak dengan tanpa adanya pengawasan kerja. Sehingga dari pagi sampai sore, besok pagi sampai sore, besok pagi sampai sore, terus begitu aja,
Sebetulnya kita kerja apa sih? Kita kadang nanya ya, sebenarnya saya kerja apa sih ya? Nggak ada yang dikoreksi dari kita. Sehingga kita nggak tahu tuh, kita benar atau enggak. Kita ada salah atau enggak. Apa yang perlu kita perbaiki. Atasan berpikir, wah enak ya, kalau karyawan saya nggak dikoreksi ya. Padahal sebaliknya, semakin kita tidak mengkoreksi tugas daripada staf di bawah kita, semakin kita tidak melakukan pengawasan terhadap hasil daripada staf di bawah kita, semakin motivasinya tidak terbangun. Tapi coba kalau kita dipanggil ya, dipanggil oleh atasan. Mas Sigit, coba saya lihat hasil kerjanya. Ini Pak, Bu, kebetulan Ibu ya. Ini Bu. Oh, coba lihat rencana awal bagaimana. Ini Bu. Oh, menyimpang ya. Kamu ada salah di sini nih. Ini harusnya diperbaiki sehingga hasilnya nggak seperti ini. Hasilnya 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaannya, kalau kita dikoreksi seperti itu, sebagai karyawan yang betul-betul rela untuk bekerja, kita down atau kita semakin tertantang? Semakin tertantang dong harusnya. Kecuali kalau memang kita karyawan yang kerjanya memang suka-suka, beda ya. Materi ini nggak cocok buat dia. Karena dia nggak suka diawasi. Dia sukanya diempok-empok aja tuh. Oh, kamu salah juga nggak masalah. Nanti besok diperbaiki lagi. Nanti kalau kamu nggak bisa kerja, saya yang ngerjain buat kamu. Saya ngerjain buat kamu. Saya bingung lihat ada atasan yang stafnya nggak bisa, dia turun tangan. Wah, enak bener tuh jadi staf dia. Saya juga mau jadi staf di bawah dia. Iya. Anak buahnya gagal, nyimpang, hasilnya nggak sesuai. Oh tenang, Pak Bu, saya yang ngerjain. Enak bener kalau saya nggak mau. Nyimpang, saya panggil, saya tegur. Salah kamu di sini, perbaiki. Sekarang saya sudah ada di level itu. Kalau saudara lihat saya bekerja, saya udah nggak mau lagi ngerjain hal-hal yang begitu. Nggak mau saya. Saya panggil itu salah satu. Panggil Rifki, panggil Mbak Hilda, panggil Mbak Rati, panggil Mbak Fuji. Saya koreksi kerja mereka. Kerja saya apa? Ya mikirkan yang lain. Karena fungsi pengawasan wajib berjalan. Nggak bisa nggak berjalan. Kemarin datang Bu Tere, kasih laporan panjang tuh. Ini Pak, laporan kita di bulan Juli lagi disiapkan. Oke, tinggal aja saya baca Bu. Baca. Nah, itu bagian atasan untuk mulai mengkoreksi. Perlu nggak kita melakukan korektif di hasil-hasil semua bagian kerja ini? Tujuannya apa? Supaya motivasi karyawan itu meningkat, bukan melorot. Jadi jangan khawatir. Kalau saudara melakukan pengawasan terhadap pekerjaanmu, maupun terhadap pekerjaan staf di bawahmu, maupun pekerjaan vendor yang menjadi mitra saudara, jangan khawatir. Oh, nanti dia jadi melempem. Nanti dia mentalnya jadi turun. Nanti dia jadi malas kerja. Jangan khawatir. Kalau dia jadi seperti itu, pinggirkan aja. Jangan bermitra dengan dia. Yang kita tanam dalam pikiran kita, kalau saya mengawasi pekerjaan staf di bawah saya, atau mitra saya, maka tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi kerjanya. Nggak ada yang lain. Itu yang keempat. Yang kelima, pengambilan keputusan yang lebih baik. Sehingga kelemahan atau penyimpangan tadi tidak lagi terulang berikutnya. Nggak terjadi lagi kelemahan yang sama. Nggak terjadi lagi penyimpangan yang sama. Jadi 5 hal ini penting. Kenapa kita harus melakukan fungsi pengawasan yang efektif itu? Peningkatan kinerja karyawan, pengendalian resiko atas pekerjaan tersebut, peningkatan kualitas, peningkatan motivasi karyawan, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu kita melihat ciri daripada pengawasan disebut efektif. Lihat cirinya ya. Yang pertama,
Pengawasan itu disebut efektif jika dia akurat. Akurat dalam arti data yang diberikan, data yang kita dapatkan betul-betul sesuai dengan perencanaan awal. Nggak bisa nggak. Jadi kalau saudara melakukan pengawasan, disebut pengawasanmu itu efektif kalau data yang saudara ambil adalah data yang tepat sesuai dengan perencanaan yang saudara minta untuk dilakukan. Akurat. Yang kedua, disebut efektif kalau dia tepat waktu. Apa tepat waktu itu? Pengawasan itu dilakukan secepatnya. Jadi kalau hari ini selesai pekerjaan, langsung lakukan pengawasan. Jangan tunda-tunda, Bu. Jangan besok, minggu depan, bulan depan, basi dia. Sehingga ketika ditanya, kemarin kenapa seperti ini ya? Dia jawab begini, yang mana ya Bu ya? Lupa Bu, udah lama. Ya elah, udah lama. Yang salah siapa? Si pengawas. Kenapa nggak dilaksanakan tepat waktu? Jangan tunda-tunda. Selesai pekerjaan hari ini, langsung lakukan pengawasan. Minta hasil aktualnya. Cek hasil aktualnya. Langsung minta datanya secara akurat. Awasi langsung. Langsung dievaluasi. Pengawasan harus dilakukan secepatnya. Nggak boleh ditunda. Yang ketiga, apa ciri daripada pengawasan itu efektif? Objektif dan menyeluruh. Pengawasan itu harus mencakup semua aspek dari kegiatan yang diawasi. Jadi kalau ada RJK, ya ada RJK, semua dicek. Nggak hanya satu bagian. Pengawasan yang kita lakukan mulai dari bagian yang paling kecil sampai bagian yang paling besar. Diawasi secara detail, dilakukan evaluasi dari semua aspek yang ada. Nggak boleh ada yang terlewatkan. Kemarin waktu engineering selesai, bikin apa itu? Tempat kasir. Pak, selesai Pak, loketnya. Katanya, waduh loketnya. Saya lihat, oh, ada evaluasi. Saya ngomong sama Mas Rifki atau Brandon ya, nanti ngomong sama Kang Asep. Langsung omongan, jangan sampai lupa. Ini dicopot. Karena ini berbahaya dari sisi safety-nya. Selesai saya diajak tuh. Pak, kita lihat. Oh, dia mau show off gitu kan. Kita lihat hasilnya. Saya kira belum dikerjakan sama anak-anak. Ternyata ditunjukin, sudah dicopot. Wih, saya bilang begini. Harus segera. Jangan tunda bulan depan. Bulan depannya lagi. Udah keburu lupa dia. Harus segera dikerjakan. Dan harus menyeluruh. Kita lihat. Coba kita tes. Buka. Coba simulasi. Pengambilannya. Enak nggak kira-kira? Dari sana cocok nggak? Dari sini cocok nggak? Cocok Pak? Oke, jalan. Selesai. Selesai. Objektif. Jadi nggak ngada-ngada. Jangan cari-cari kesalahan. Jangan cari-cari pelanggaran yang bisa menjatuhkan karyawan kita. Jangan. Objektif saja. Sesuai dengan apa yang dia kerjakan dan aktual hasilnya seperti apa. Yang keempat, cirinya adalah dia terpusat pada titik-titik yang strategis. Hal-hal yang utama, yang paling penting, harus menjadi pusat fokus daripada pengawasan kita. Yang kelima, dia harus realistis dong secara ekonomis. Biaya yang dikeluarkan harus berpadanan dengan manfaatnya. Jadi kalau saudara melakukan pengawasan, satu pekerjaan, lakukan pengawasan. Lihat biayanya berapa untuk pengawasan itu. Evaluasinya berapa untuk evaluasi itu. Sepadan nggak dengan manfaatnya? Kalau nggak sepadan, ya jangan lakukan yang seperti itu. Lakukan sistem pengawasan yang berbeda. Nanti ini ada berhubungannya dengan bagian yang lain. Nanti kita lihat ya. Yang berikutnya, ciri pengawasan efektif yang berikutnya adalah realistis secara organisasi. Dia harus sesuai struktur dan budaya organisasi. Saya kira di semua budaya organisasi, metode pengawasan itu sama aja sebetulnya. Dan memang wajib dilakukan. Jadi nggak menyalahi dia. Yang berikutnya, dia fleksibel.
Apa itu fleksibel? Dapat menyesuaikan dengan situasi yang ada. Lalu berikutnya apa? Nah, ini dia mendukung kinerja. Harus kita lihat bahwa setelah kita lakukan pengawasan, maka hasil berikutnya harus lebih baik daripada itu. Nah, yang terakhir adalah diterima oleh anggota organisasi. Nah, coba lihat. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karakteristik ini. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 9 ya. 9 karakteristik ini. Kalau ada yang salah dari yang kita lakukan, berarti dia belum efektif. Ini ciri pengawasan yang efektif itu. Dia akurat, tepat waktu, objektif dan menyeluruh, terpusat pada titik-titik strategis, realistis secara ekonomi, secara organisasi, dia sifatnya fleksibel, dia mendukung kinerja, dan dia bisa diterima oleh anggota organisasi. Yang sering kali kita gagal dari pengawasan itu, ini nih, tidak tepat waktu. Udah lama pekerjaan selesai, dari mulai perencanaan, udah lama selesai, tiba-tiba atasan panggil kita. Kemarin program kerja ini hasilnya seperti apa ya? Nah, mulai anggota lihat kiri, lihat kanan. Gimana hasilnya? Gimana hasilnya? Gimana hasilnya? Gimana hasilnya? Kita hanya tahu satu kata, merugi. Itu doang tuh. Nggak tahu kata yang lain lagi. Di mana ya permasalahannya ya? Atasan tanya lagi sama kita. Gimana permasalahannya ya? Terus kita bisa jawab nggak? Nggak bisa jawab. Karena ini sering kali gagal nih. Tepat waktu. Dilakukan belakangan. Padahal harusnya selesai kegiatan, langsung dilakukan pengawasan. Jangan tunda. Ini yang sering kali kita gagal. Mana lagi yang sering kali kita gagal? Yang mana, Bu? Ibu? Yang mana yang sering kali kita gagal? Kalau dari saya yang ini nih, sering kali gagal kita. Tepat waktu. Yang mana lagi, Bu? Kalau itu berbahaya, Bu. Diterima oleh anggota organisasi. Kenapa, Bu? Iya. Berbeda pendapat ya. Kinerja dari si bawahan yang memberikan pekerjaan tersebut. Tapi kadang suka gimana, Bu? Maksudnya hasilnya kayak tidak sama dengan yang diinginkan oleh atasan. Terus? Jadi kayak, terus setelah nggak sama dikoreksi dong? Iya, jadi kayak kadang belum bisa diterima. Ya. Belum bisa diterima oleh si anggota. Iya. Kenapa, Bu? Kurang mungkin bisa kayak kurang memuaskan atau memang tidak berjalan sesuai plan yang diinginkan. Yang salah siapa? Sebenarnya kalau dibilang salah sih, mungkin lebih caranya aja yang berbeda, Pak. Jadi kadang kita suka tujuannya sama, tapi cara mengerjakannya aja yang berbeda. Cara mengerjakannya berbeda. Oke. Ada tanggapan nggak, Mas? Ada tanggapan nggak? Kalau itu kan sebenarnya kan itu hasil final ya. Ya, betul. Cuman yang sering luput itu kadang-kadang kalau menurut saya sih secara ekonomi sih kadang harusnya mungkin kita bisa menyajikan suguhan yang lebih hemat, tapi yang diberikan malah hal yang lebih Mahal. tapi belum tentu hasilnya seperti yang diinginkan oleh yang lain gitu, maksudnya manfaatnya gitu. Oke, itu dari sisi realistis secara ekonomis. Tadi saya masih keganjal nih dari diterima oleh anggota organisasi. Jadi kesan yang saya dapat tuh begini, saya koreksi kalau salah. Ada rencana dijalankan oleh pelaksana di lapangan, lalu dikoreksi oleh atasan. Hasil koreksi daripada atasan tidak bisa diterima oleh staf di bawahnya atau si pelaksana,
Dikarenakan pemikiran pelaksana adalah harusnya sama aja kok. Cuma cara kerjanya aja yang berbeda kita, gitu. Iya. Atau gimana? Tapi sebenarnya bukan tidak bisa diterima oleh pelaksananya, tapi sometimes tidak bisa diterima atasannya. Karena tidak berjalan sesuai dengan kemauan. Justru yang nggak bisa menerima bukan anggota organisasi ya, tapi atasan. Lalu seperti apa koreksinya? Kalau ada case seperti itu. Tapi ini pernah terjadi. Lalu apa solusinya? Sebenarnya kalau kayak gitu lebih ke komunikasi lagi aja sih, discuss. Selama kita masih bisa menjelaskan, harusnya memang bisa seperti ini, tapi cara saya seperti ini. Oh, oke. Sebenarnya Oke. sama. Oke, itu kita simpan dulu ya. Kita simpan ya. Nanti ada penjelasan yang saya mau jelaskan ya. Oke. Itu dari sisi diterima oleh anggota organisasi. Tadi dari sisi realistis secara ekonomis. Lalu dari sisi mana lagi, Bu, yang sering kali kita gagal? Sama kita berarti. Dari sisi mana, Bu, yang kita sering kali gagal? Kalau menurut divisi saya ya, Mm-mm. karena saya kan kebetulan aktif marketing. Iya. Jadi saya menganggap bahwa saya punya dua kepala. Mm-mm. Satu saya punya manajer langsung. Nah, Satu saya punya apa ya? Saya bekerja untuk dia. iya. Jadi kadang apa yang saya terima dari ibu A itu tidak sampai ke ibu B gitu. Jadi Oh, karena mungkin sama-sama perempuan dan iya. kepalanya berbeda. Jadi ini sebagai Tapi tugasnya sama. Tugas yang diberikan sama. sama karena Oh, oke. saya hanya melapor kan. Ah. Tapi kadang yang saya laporkan itu menurut dia kayak nggak bisa deh kayak gini. Rumit juga ya. Terus? Jadi ya gimana kalau saya salah ngomong kan akan membuat pertengkaran gitu. Jadi bisa mungkin gimana cara kita ngomong sih Pak. Terus solusi gimana solusinya? Ya Dari sisi pengawasan. selama kita bicaranya baik dan tidak maksudnya enggak lu salah loh menurut dia lu kayak gini. Selama kita nggak ngomong kayak gitu sih berjalan dengan baik sih Pak. Berjalan. Oke. Ini nanti saya jelaskan ya di lembar berikutnya. Ada itu lembarannya itu. Yang mana, Bu, kita yang sering kali gagal. Saya ada satu poin nih yang teman-teman nggak nyentuh nih. Tadi kan kita lebih banyak di tepat waktu ya. Lalu ada yang realistis secara ekonomis. Lalu ada yang diterima oleh anggota organisasi. Ada nggak, Bu? Yang mana sering kali kita gagal? Tepat waktu ya. Tepat waktu sama kita ya. Saya ada satu lagi nih. Terpusat pada titik-titik strategis. Tahu nggak teman-teman? Seringkali yang kita pikirkan itu, yang kita awasi itu, yang pernik-pernik, yang nggak terlalu mengganggu. Justru yang nggak kita awasi itu adalah titik-titik strategis. Kenapa pekerjaan itu nggak untung? Kenapa pekerjaan itu nggak bisa diterima oleh direksi? Kenapa pekerjaan itu bocor lagi? Kenapa pekerjaan ini gagal dikerjakan? Kadang-kadang yang kita pikirkan itu adalah hal-hal yang sederhana atau yang kecil-kecil. Padahal fokus kita harusnya kepada titik-titik yang strategis. Contoh ya, yang baru saja kita kerjakan, apa misalnya RJK ya, RJK yang paling dekat ya, RJK. Apa yang menjadi titik pengawasan dari kegiatan RJK? Satu. Dari tim saya? Iya dong, dari tim. Tim saya fokusnya ke dekorasi. Dekorasi. Jadi saya lebih ke pernak-pernik dekorasi. Pernak-pernik dekorasi. Iya. Yang saya awasi. Sesuai dengan tema. Iya, sesuai dengan tema, sesuai dengan apa saya desainkan dan saya present ke direksi. Iya. Nah, itu yang saya awasi. Oke. Dari sisi keuangan, RJK, apa yang perlu diawasi? Income-nya. Apa titik strategisnya? Boleh dong dipikirkan oleh tim finance. Dari segi promosi
mengundang orang-orang. Promosi makanan, itu yang mengundang. Pasti kan itu pengen orang-orang pengen coba. Itu menjadi titik Pasti bagus. fokus daripada kegiatan RJK. Gitu ya. Apa dari sisinya, Mas Sigit? Titik strategis. Kalau dari kita kan, alhamdulillah kan kita selalu booming Pak. Filenya udah lah gitu kan. Ya, sampai juga balik lagi mungkin risetnya mungkin ya dari finance dan lainnya ya mungkin cuannya nggak mengarah ke sana gitu. Kemarin kami bicara perihal apa itu? Kemarin kita Opal. Bicara tentang kabel. Kita sibuk dengan merek-merek kabel. Kita nggak sibuk dengan fungsi tugas kabel itu apa, dan manfaatnya apa, dan kekuatannya seperti apa. Akhirnya kita fokus ke sana. Baru kita putuskan. Kalau nggak terjadi apa-apa. Nggak ada hasil. Nah ini ya teman-teman ya. Kita lanjut ya, sedikit lagi. Nah sekarang kita mulai nih, penting nih. Ya. Bagaimana cara, saya jawab yang tadi ya. Bagaimana cara melakukan pengawasan di dalam organisasi perusahaan? Bagaimana cara kita melakukan pengawasan di dalam organisasi perusahaan? Yang pertama, langkah pertama, yang tidak boleh tidak kita lakukan adalah tetapkan dulu standarnya. Apa standarnya? Tentukan targetnya seperti apa. Tentukan kriteria yang jelas untuk setiap kegiatan, tugas dalam departemen itu. Standarnya bisa berupa kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Ini dulu nih. Saudara nggak boleh mengerjakan pekerjaan apapun dari kegiatan itu kalau kita tidak tahu standarnya mau seperti apa. Pengunjung jumlahnya sekian, rupiahnya harus dapat sekian. Itu standarnya. Yang berikutnya, misalnya yang berbanding lurus dengan itu. Jenis-jenis makanannya harus sekian. Karena berdasarkan tema. Tentukan dulu standarnya. Pencapaiannya harus jelas. Tahun 2024 pencapaian kita sekian juta. Tahun 2025 pencapaian kita sekian puluh juta. Sekian juta dan sekian puluh juta ya. Jadi ada perbedaan. Kalau nggak ada standarnya, saudara nggak akan bisa melakukan pengawasan nanti di akhirnya. Nggak akan bisa. Karena nggak ada standar. Kalau nggak ada standar, saudara pegang data apa untuk pengawasan? Nggak ada standarnya. Jumlah pengunjung. Oke, jumlah pengunjung. Jumlah yang datang makan. Cukupkah itu? Nggak cukup. Harus ada standar pendapatannya. Harus ada standar biayanya. Jadi jangan besar pasak dari tiang. Kami waktu bicara itu ya, saya ngomong sama tim operasional. Coba hitung berapa lot parkir kalian yang hilang. Sepeda motor berapa? Mobil berapa? Turnover-nya berapa? Hitung rupiahnya. Sampaikan ke tim terkait pelaksana. Kami rugi sekian loh. Kehilangan sekian rupiah loh dalam 20 hari kerja. Yang harusnya masuk tanpa ada event itu, kami nggak dapat tuh. Jadi tim terkait mulai menghitung nih. Oh, dari operasional, parkir, kehilangan sekian puluh juta rupiah. Masukkan di pencapaian tim RJK. Apalagi keamanan dimasukkan. Apalagi ini dimasukkan. Apalagi ini dimasukkan. Itu menjadi standar income nantinya. Berarti target kita di tahun 2025 harus sekian total plus sekian persen toleransi keuntungan kita. Kalau nggak ada itu, apa yang mau diawasi? Harus ada itu dulu. Karena paling dekat ya. Jangan tim promo event mikir, Pak Gideon lagi nyecar-nyecar RJK. Enggak. Contoh yang paling dekat. Jangan baper dulu ya. Ya. Karena itu yang paling gampang untuk kita cerna, gitu ya. Nah, harus ada standar. Karena dari standar inilah menjadi langkah awal sangat penting dilakukannya pengawasan. Yang kedua, ukur kinerjanya. Dari mulai
informasi kinerja aktual, laporan, observasi, inspeksi, pastikan datanya adalah akurat. Sumber dayanya seperti apa? Kemampuan kita, kapasitas kita seperti apa? Hasil aktualnya, informasinya nanti seperti apa? Coba cari tahu semuanya. Yang ketiga, perbandingkan dengan standar. Bandingkan antara kinerja aktual dengan standar yang ditetapkan. Coba bandingkan, nanti aktualnya seperti ini, standarnya seperti ini. Menguntungkan nggak? Temukan penyimpangan, jika ditemukan penyimpangan, analisis penyebab daripada penyimpangan itu. Oh, ini nggak bisa ini karena begini. Oh, ini nggak bisa karena begini. Oh, ini nggak bisa karena begini. Oh, ini nggak bisa. Oh, nanti seperti ini. Nanti seperti ini. Temukan dia, perbandingkan dengan standar. Yang keempat, baru ini yang disebut dengan tindakan korektif. Setelah tahu hasilnya, setelah diperbandingkan dengan aktualnya, kita menemukan penyimpangannya, kita lakukan tindakan koreksi. Tujuannya apa? Supaya berikutnya tidak terjadi lagi. Jadi 2026 nggak boleh terjadi lagi kegiatan-kegiatan yang tadinya kita quote unquote kurang berhasil, ya, quote unquote kurang berhasil. Di 2026 nanti kita nggak boleh kurang berhasil lagi, harus berhasil. Semua departemen, termasuk di departemen kami. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang kurang berhasil, maka lakukan ini nih. Tentukan standarnya, ukur kinerjanya, perbandingkan dengan standarnya, hasil aktual dengan standar tadi, lalu lakukan tindakan koreksi. Penyimpangan-penyimpangan yang ada yang ditemukan itu dikoreksi dia. Tujuannya apa? Supaya ke depannya kegiatan berikutnya yang kita lakukan tidak sama dengan hasil yang sekarang. Ini sih teori, enak. Prakteknya nggak enak. Oh, teori enak. Prakteknya seringkali kita lupa. Yang seringkali kita kerjakan adalah, ayo kita kerjakan ini, ayo kita kerjakan ini, ayo kita kerjakan ini. Kita nggak mikir perencanaannya. Kita nggak mikir standar yang harus kita buat. Yang penting kita kerjakan, yang penting rame, yang penting enak, yang penting semua suka gitu. Nggak peduli mau seperti apa, yang penting suka aja kita, rame aja. Lalu berikutnya begitu lagi, berikutnya begitu lagi, berikutnya begitu lagi. Padahal kita udah tahu banyak kelemahan, tapi nggak pernah kita lakukan koreksi untuk kelemahan itu. Sehingga berikutnya, ya sama aja kejadian lagi ya. Nih, 4 hal. Nah, ini sederhana ya, metode pengawasan yang biasa dilakukan. Yang pertama, pengawasan langsung. Bisa melakukan observasi. Yang kedua, inspeksi berkala. Nah, coba teman-teman lihat, kita lakukan nggak ini? Yang ketiga, laporan tertulis. Yang keempat, evaluasi. Yang kelima, pengawasan yang berbasis data. Yang mana yang sering kali kita lakukan, yang sering kali tidak kita lakukan? Yang mana? Yang mana, Bro Rosi? Yang sering kali tidak kita lakukan, bukan yang kita lakukan. Yang sering kali tidak kita lakukan. Nomor berapa? Nomor 4, oke. Yang mana lagi? Nomor 2, inspeksi berkala. Yang mana lagi? Yang mana lagi? Kalau saya, nomor 5, pengawasan berbasis data. Kalau orang-orang teknik paling suka itu, yang namanya pengawasan berbasis data. Nggak ada sama mereka hayalan. Semua basisnya adalah data. Kalau pakai ini, hasilnya ini. Kalau pakai ini, hasilnya ini. Kalau pakai ini, hasilnya ini. Pakai ini, seperti ini. Pengawasan berbasis data. Ini metode yang biasa dilakukan ya. Saudara pilih aja mau lakukan yang mana yang paling tepat menurut saudara. Nah, 3 jenis pengawasan yang sering diaplikasikan, hampir sama sebenarnya. Yang pertama adalah preventif dan represif. Apa itu preventif? Pengawasan di depan. Pada waktu perencanaan sudah langsung dilakukan pengawasan. Lalu ada preventif represif, pengawasan di belakang dengan cara evaluasi. Kalau saya lebih suka preventif. Dari awal, saya biasanya terangkan, ini rencananya, target kita seperti ini. Coba siapkan datanya dulu, saya mau lihat. Disiapkan data, saya baca dulu.
Tapi ada orang, ada atasan lebih suka dengan pengawasan di belakang. Dua-dua dilakukan lebih baik lagi. Pengawasan di depan dan pengawasan di belakang. Yang kedua, pengawasan aktif dan pengawasan pasif. Apa itu pengawasan aktif? Pengawasan dilakukan di tempat kegiatan on the spot. Tim lagi kerja, kita datang lihat. Biasanya orang-orang lapangan tuh. Tapi ada pengawasan pasif, dilihat dari jauh. Saya pernah dipanggil Pak Kelvin. Beliau ngomong gini, ngapain harus langsung ke lapangan Pak Gideon? Nggak penting banget. Ada handphone kok, masih aja cara seperti itu. Coba bikin grup, minta laporan, dilihat. Tapi kadangkala nggak selalu juga bisa akurat seperti itu. Kadang kita orang-orang lapangan ya, jago main ya. Bukan jago main kan? Jago sembunyi? Enggak lah. Oh enggak ya? Oh enggak ya? Enggak merasa gitu ya? Kadang kan ada beberapa yang emang harus konsistennya ditempatin, Pak. Langsung dicek ya? Ya, makanya perlu dilakukan pengecekan secara berkala. Secara berkala. Oke. Jadi melihat jenis pekerjaan dan melihat siapa yang melakukan. Kalau saya, karena pengalamannya di operasional dan juga di security, di pikiran saya sudah langsung aja tuh, nggak percaya. Gitu. Saya sering banget langsung ke lapangan. Dulu. Langsung cek di lapangan, hasilnya seperti apa. Pengawasan aktif. Lalu yang ketiga, yang sering diaplikasikan, pengawasan internal dan eksternal. Internal apa? Dari dalam. Kita sendiri yang ngawasi kita. Tapi eksternal, biasanya tim-tim finance, accounting, fiskal, ini datangkan tim audit dari luar ya, untuk lakukan pengawasan. Budget lagi. Tapi kalau sepadan nggak apa-apa. Tadi kan ada resiko ekonomis ya. Kalau sepadan, dana yang kita keluarkan untuk pengawasan, sepadan dengan hasil yang kita dapatkan, kenapa tidak? Selama ini bocor aja terus. Bocor. Banyak pengeluaran yang nggak penting. Kalau kita awasi, mungkin tidak objektif. Kita datangkan tim audit dari luar, dicek semua. Akhirnya ke depannya jadi nggak ada yang bocor. Dihitung secara ekonomis menguntungkan. Bayar auditor sekian, tapi kita dapat keuntungan sekian rupiah lebih besar daripada yang kita keluarkan. Kenapa tidak? Gitu ya. Pengawasan eksternal. Nah, ada yang pengawasan internal, nggak perlu. Misalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan tim kita di area kita saja, ya pengawasan internal saja gitu ya. Nah, jadi saudara coba lihat, yang mana menurut saudara yang saudara mau pakai lebih tepat, lebih sesuai dengan tipe pekerjaanmu, dan juga tipe karyawan yang melakukan, silahkan dilakukan. Terakhir, jadi saudara, teman-teman, dengan menerapkan langkah-langkah dan metode pengawasan yang tepat, saya tutup dengan kalimat ini ya, organisasi perusahaan, termasuk departemen saudara, termasuk unit kecil saudara, dapat mencapai tujuan kembali yang lebih efektif dan efisien. Jadi kami berharap dengan materi ini, ya, yuk kita sama-sama menginvestasikan waktu kita untuk melakukan pengawasan, baik terhadap pekerjaan kita sendiri, melalui perencanaan dan sampai kepada pelaksanaan di lapangan, ataupun tim kecil kita bersama-sama, yuk kita lakukan pengawasan yuk untuk tim kita sendiri, ataupun staf di bawah kita, mulai dari tingkat perencanaan itu, sampai kepada pembagian tugas, pelaksanaan, dan sampai kepada pengawasan, supaya apa? Ini nih yang tadi dikatakan nih. Supaya tujuan daripada pekerjaan kita, unit kita, lebih efektif dan efisien. Yuk tepuk tangan buat kita, Pak Gideon, hari.